Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, munawwiril asraril abrari bima awdaha minal barahimi wal ma'rifah wa akramal awliya'u bil karamah. Shalli wa sallimillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari yang berbahagia ini bisa kita lanjutkan daurah kita di hari keempat. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan mengkaji kitab Tuhfatul Atfal. Jadi kitab Arba'atul Mutun fi Ilmi Tajwid ini buka di halaman 4. Di halaman 4 dibuka. Alhamdulillah tadi kita sudah mengirim hadiah kepada musannif kitab ini atau musannif matan ini. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita kirimkan ini memudahkan kita untuk belajar karangan beliau mengenai tajwid, dan semoga kita diberkahi ilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hayya nabda hadza liqa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang menyusunnya yaitu Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Ini nama pengarang Tuhfatul Atfal, ya, sebagaimana yang tertulis. Kemudian langsung aja al-muqaddimatu. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Iramanya boleh gitu ya. Kalau antum mau cari irama lain boleh juga, itu irama ustaz, guru ustaz itu iramanya. Nanti gimana yang mudah untuk antum hafalkan, ya gunakan irama tersebut. Paham ya? Oke, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Yaqulu berkata roji, itu orang yang senantiasa mengharapkan rahmatil ghafuri. Roji orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah yang Maha Pengampun, yaitu dauman Sulaiman wal Jamzuri, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Sulaiman al-Jamzuri. Jadi ini Sulaiman al-Jamzuri ini nama aslinya Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri, yang masyhur dengan sebutan Al-Afandi. Jadi ada nama lain, sebutan lainnya Al-Afandi. Al-Afandi inilah dia, Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau lahir di kota Tanta pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah musalliyan ala. Segala puji bagi Allah dengan berselawat atas Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi beserta keluarganya Rasulullah,
Wa man tala, dan orang yang mengikutinya. Wa man tala, yang mengikutinya. Wa man tabi'ah, makna yang sama. Tala walaupun maknanya itu tala yatlu, bermakna membaca, ya, tapi sama juga mengikuti bacaan Rasulullah. Wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Gitu. Wa ba'du hadha an-nadhmu, dan nazam atau syair ilmiah ini, syair yang dibuat oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini ditunjukkan lil muridi, ditunjukkan kepada orang yang ingin mempelajari. Muridi, murid, muridun, kan? Ada yang sebut, kalau di Aceh ada yang sebut murid. Kamu murid, kamu santri, kamu siswa. Ini lil murid. Orang yang ingin sungguh-sungguh belajar kitab ini. Apa pembahasannya? Jadi pembahasan di dalam kitab ini membahas mengenai finnuni wat tanwini wal mududi, yaitu membahas mengenai nun, tanwin dan mad. Al-mudud itu jamak daripada maddun. Al-maddu, az-ziyadatu. Kemudian baris keempat ini kalau antum perlu catat. Kalau mampu mengingat dengan kepala, yang tidak apa-apa juga nggak catat, kan? Jadi memang bagusnya mencatat apa yang dijelaskan sama ustaznya. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syekhina al-Mihyi dzil kamali. Aku menamakan ia dengan Tuhfatul Atfal. Ini siapa aku? Samaitu. Maka yang mengarang ini kitab yaitu Sulaiman Al-Jamzuri. Ingat Sulaiman Jamzuri itu terhafal sendiri. Apa nama kitabnya? Tuhfatul Atfal, bi Tuhfatil Atfal. Tuhfatul Atfal. Namanya itu Tuhfatul Atfal. An Syekhina al-Mihyi dzil kamali, dari syekh kami, dari syekhnya, dari gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini, yaitu Syekh Al-Mihyi. Syekh Al-Mihyi. Ini syekh ini nama aslinya Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanishi Al-Mihyi. Jadi penisbatan kepada kotanya yang bernama Al-Mihyi. Jadi orang dulu itu sering dinisbahkan kampung halamannya. Seperti kalau kita pergi ke Dayah, ya, ke Dayah Salfi itu juga. Tinggal di Gandapura, Dengku di Gandapura. Tinggal di Gurugot, Dengku di Gurugot. Tak hafal nama aslinya. Kalau ada hafal Muhammad, misalnya Muhammad Fatani Al-Tayyib, misalnya panjang gitu, tak ingat namanya. Yang diingat Gurgoknya, Tengku Muhammad Gurgok. Itu. Jadi begini juga syekh-syekh atau ulama-ulama terdahulu nisbah selalu kepada kampung halamannya. Al-Mihyi itu kota yang bernama Al-Mih, yang bertetangga atau dekat dengan kota Seben, ya, Seben Elkom, provinsi Al-Minufiyah, ya. Jadi lokasinya Ustaz belum pernah juga pergi ke sana, ya. Beliau lahir pada tahun 1139. Ini guru-gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Berarti berapa beda? 1139 kurang 1163. Berarti kurang lebih ada 30 tahun, ya. Ya, 30 tahun, kurang lebih 33 tahun. Ya, sekitar itu perbedaan umur guru dengan murid. Kemudian arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Arju bihi, aku berharap
Jadi musannif kitab ini, matan ini berharap kepada Allah akan manfaat. Semoga ini nazam ini bermanfaat bagi kita, bagi orang para penuntut ilmu, yaitu ayyanfa'at tullaba, penuntut ilmu, baik itu ajra, yaitu ganjarannya, wa qabula, dan penerimaannya, wa thawaba, dan pahalanya. Ini mudah-mudahan dengan doanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kita mendapatkan ketiganya tersebut. Yang pertama, kita dapat ilmu, dapat ganjaran dan pahalanya, kemudian diterima segala ibadah kita ketika membaca Al-Quran. Maka wajib belajar ilmu tajwid. Wajib, memang disebutkan sunnah belajar ya. Akan tetapi saya sampaikan sama antum, belajar itu wajib belajar. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, sunat muakkad, sunat fardu kifayah, tetapi ketika baca Al-Quran wajib. Ketika membaca Al-Quran, menerapkan sesuai dengan tajwid, dengan hukumnya, wajib. Beda kan? Kalau belajar sunnah atau fardu kifayah, tapi pas baca harus bisa, harus benar.